tapak fondasi ini, ya ini kan tapak fondasi nih. Kita anggap ini tapak fondasi ini kolomnya ya. Nah, ini bebannya itu nanti disebarkan berupa beban merata, ya. Seperti apa? Nah, berupa beban merata ini yang akan kita hitung. Ini istilahnya namanya tekanan kontak. Tekanan kontak. Nah, ini yang kita harus tahu berapa sih tekanan kontaknya, ya. Nah, tekanan kontak ini kadang ada yang menyebutkan berupa tegangan, dilambangkan dengan tegangan seperti ini, ya. Ada juga menyebutkan tegangannya ini bisa tegangan berupa tegangan maksimum, bisa berupa tegangan minimum. Ada juga ada yang hadir yang barusan, yang baru bergabung, tolong di-chat ya kehadirannya. Nah, di buku-buku juga ada yang melambangkan dengan Ki, ada yang berupa sigma. Kalau di mekanika tanah, kalau kita kan biasanya istilahnya ini tau ya. Nah, kalau di mekanika tanah ini disebut dengan sigma, ya. Nah, I-nya ada yang melambangkan dengan ini sigma, ada yang melambangkan dengan Ki, ya. Nah, nanti beban-beban yang bekerja dari struktur atas ini, ya, berupa sigma maksimum atau Ki maksimum ini kita bandingkan dengan daya dukung tanah. Jadi daya dukung tanahnya yang mana? Yang Kijin, ya. Sementara Kijin itu adalah Ki limit dibagi dengan faktor keamanan. Nah, ya. Nah, ini yang kita bandingkan nanti. Sanggup nggak ini tanah ini mendukung beban dari struktur atas. Oke, sampai di sini paham? Ya, yang mau dipelajari apa gitu? Ya? Iya. Mengerti. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Menghitung tekanan kontak itu. Nah, beban tadi kan ada berupa beban terpusat, ada berupa momen, ada berupa apalagi horizontal. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan beban-beban seperti tadi, ya. Oke. Nah, jadi kan pembebanan fondasi itu ada beban terbagi rata, ya, bisa berupa beban terbagi rata, bisa berupa gaya vertikal, gaya horizontal, momen, atau kombinasi dari beberapa gaya yang ini, ya, ada kombinasinya. Oke. Nah, kemudian untuk asumsi analisisnya, ya, untuk asumsi analisis. Jadi rumus-rumus nanti yang akan digunakan dalam menghitung tekanan kontak itu ada beberapa asumsi yang digunakan. Pertama yaitu plat fondasi dianggap kaku sempurna, ya. Fondasi dianggap kaku sempurna, ya. Jadi tidak boleh seperti ini, ya. Ini dianggap dia kaku sempurna, ya. Jadi tidak boleh melengkung atau miring. Kemudian kedua, besar tekanan pada setiap titik berbanding langsung dengan deformasi yang terjadi. Jadi dia dalam kondisi linear elastis. Oke. Kemudian tanah tidak dapat menahan tarik. Jadi ini kalau nanti terjadi tegangan tarik, ya, nanti ini harus dihitung lagi berapa tekanan kontaknya. Oke, ini syaratnya. Kemudian tanda tegangan tekan positif, ya, dan tanda tegangan tarik negatif. Ya, ingat perjanjian tandanya ya, kalau tekan itu positif, kalau tarik negatif. Ya, yang tarik ini yang tidak boleh terjadi. Jadi tarik itu tanah nggak sanggup menahan tarik, ya. Coba tanah ditarik pasti runtuh, ya kan?
Ya, dia hanya sanggup menahan tekan. Paham? Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Nah, jenis beban. Nah, pertama untuk beban merata dulu. Kalau diilustrasikan seperti ini. Ini pondasinya. Ini adalah pondasi. Ya. Kemudian ini adalah beban meratanya. Dengan kecil. Kemudian ini adalah tekanan kontaknya. Tekanan yang terjadi di dasar pondasi atau sigma. Ya. Jadi tegangan tanah akibat beban yang bekerja, tegangan tanah yang diterima akibat beban yang bekerja itu adalah akibat I. Kemudian nanti ditambah berat sendiri pondasi. Ya. Jadi ditambah ini beban tanah terbagi rata tambah dengan berat sendiri pelat pondasi. Nah, kalau dalam praktek gamma kolom beton sama di atas pondasi. Sebenarnya kalau pondasi ini gamma kolomnya ini loh maksudnya. Yang kolomnya ini. Ya. Kadang di dalam praktek dianggap gamma tanah di atas pondasi. Sebenarnya ini kan tanah nih ya. Ini kan tanah uruk nih. Iya kan? Nah, gamma tanah sama gamma beton kan berbeda. Tapi kadang di praktek ini dianggap sama karena dianggap kolomnya kecil ya, bandingkan dengan tanah. Oke, kita lanjut. Absen, Bu. Absen siapa? Brian. Yang baru hadir. Brian udah ngechat belum? Desi chat ya? Udah, Bu. Brian sama Desi chat sudah. Brian sudah? Udah, Bu. Chat waalaikumsalam. Oke. Bener. Ya. Nah, ini Triketi sudah. Ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, sekarang ini jenis beban. Ini sudah dibaca belum? Slide saya ini sudah dibaca belum? Jadi sekilas. Udah, Bu. Baca doang, Bu. Enggak, kalau sudah kalau baca doang. Tapi enggak kurang paham, Bu. Iya, Bu. Ngerti enggak? Dikit, Bu. Kurang paham. Ya, saya jelaskan aja ya. Oke. Oke, saya lanjut nih. Tadi kan kalau beban merata ya terjadi pada dasar fondasi. Nah, Jen di kelas ya, Jen? Sampai di kelas duluan dah, James. Dia edit dia, Bu. Udah datang duluan dia. Kena lu ntar ke Depok sendiri. Oke, sekarang. Hati-hati. Iya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, kalau misalnya bebannya itu berupa gaya vertikal, sentris. Kalau tadi beban merata, berarti bebannya beban merata ditambah dengan fondasi ya. Nah, kalau bebannya hanya beban vertikal sentris seperti ini, maka tegangannya adalah tegangan Q per A kan, tegangan itu adalah beban dibagi luas. Nah, ini adalah tegangan yang diterima oleh tanah tersebut. Nih, diterima oleh tanah tersebut yang didistribusikan ke di sini, tegangannya harusnya terjadinya di sini. Nah, yang di telapak ini. Ini sama ya, ini dengan ini maksudnya sama. Ya. Didistribusikan di bawah dasar telapak fondasi. Oke. Nah,
Nah, jika berat sendiri plat fondasi dan berat tanah di atas fondasi diperhitungkan, misalnya ini ada berat sendiri plat fondasi ya, akibat plat fondasi dia kan mempunyai berat juga, ya. Nah, maka tegangannya berubah menjadi I per A ditambah dengan I. Jadi yang I di sini adalah berat tanah di atas fondasi. Nah, begini. Ya, ini ada Q nih, Q besar. Nah, ini tanah di sini, permukaan tanah di sini, ya. Nah, maka tegangan atau tekanan kontak yang bekerja di sini itu adalah berasal dari Q ini, beban dari atas fondasi, beban sentris vertikal, ya, bagi dengan luasan dasar fondasi, kemudian ditambah Q kecil di sini adalah termasuk akibat tanah hurugan ini juga masuk beban dari kolom fondasi. Kemudian ditambah lagi dengan telapak fondasi. Itu adalah Q yang ini. Paham? Iya, Bu, paham. Ya. Oke, itu kalau beban terpusat ya. Iya. Satu. Nah, bagaimana kalau bebannya momen sekarang? Kalau ada momen di sana, di fondasi itu. Ya. Nah, kalau ada momen, masih ingat kan? Mektek ini ya, mektek. Ingat. Kalau momen gini, ya, misal yang arah lebar ini kita sebut dengan sumbu X, jadi ke arah sini ini X positif ya, X positif ya, ke kanan sini. Nah, Y itu adalah tegak lurus bidang gambar. Nah, Y ke sana ke arah L ya, Y ya. Berarti ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Oke. Ini adalah pusat dasar fondasi. Momen berputar, ingat lagi mekanika teknik kan ini pada ingat nggak? Kalau momennya berputar mengelilingi sumbu ini kan Y ya, yang ini kan Y ini. Kalau momennya berputar mengelilingi sumbu Y berarti namanya apa? MY. Kalau dia mengelilingi sumbu X, berarti dia adalah M apa? MX. Ya. Oke. Sampai baik mekteknya mungkin ini harus mekteknya kuat di sini nih ya. Reaksi masih ingat nggak kalau ada beban kalau berupa momen ya, maka akan timbul reaksi kan ya. Nah, besarnya momen reaksi ini ya adalah R dikali dengan D aksen ya. Jadi akibat Y ini akan timbul bidang momennya seperti ini ya. Akibat aksi momen akibat MY ini akan timbul bidang momen seperti ini. Nah, bidang momen itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini cara mendapatkan bidang momen ini kalian ingat lagi mektek satunya ya. Yang pasti ini akan terjadi tekan di sini ya, kemudian tarik di sini ya. Nah, berapa momen reaksinya berapa ya akibat bidang momen ini?
Reaksinya berapa? Moment dengan R dengan B aksen. B aksen itu adalah jarak dari R ini ke pusat dasar fondasi. Ini B aksen ini ya. Jadi R itu sama dengan R dikali dengan B aksen. Ya, itu adalah momen akibat reaksi dari MY ini. Besarnya R ini bisa kita hitung. Besarnya kalau seperti ini bentuk segitiga, berarti berapa besar R? Besar R itu adalah luas, ingat mektek kan? Kalau dia misalnya seperti ini nih, ini beban merata I, ya. Nah kalau misalnya ada, ya, ini ada cara menghitung Q besar ini bagaimana caranya? Ingat nggak caranya? Cara menghitung Q besar ini, resultan dari Q, ini kan Q kecil nih, ya, ini adalah Q kecil. Nah, cara menghitung Q besar gimana caranya? Kalau bidangnya segi 4, beban merata segi 4. Halo? I kali L. Kali L. Ayo udah, ntar aja. Sama dengan Q kecil kali L. apa? Luas dari ini. Kali Ini L. apa? Q kali L. Nah, kalau dia segitiga, betul Q kali L. Kalau dia segitiga, ya. Nah, kalau dia segitiga, bagaimana cara menentukan Q besarnya? Q besarnya pasti, ini kalau ini kan bekerja di sini ya, di tengah ini. Kalau ini pasti bekerjanya itu adalah sepertiga dari L. dari ujung sini dan 2/3 L. dari sini, ya kan? Iya. Ya. Nah, Q yang kalau untuk beban segitiga, cara menghitung Q-nya seperti apa? Sama, ya, kita menghitung luas dari segitiga ini. Luas segitiga itu sama dengan apa? Setengah alas. Alasnya apa? L. L. Alas kali tinggi I, ya. Jadi sama dengan setengah I kali L, ya kan? Iya. Oke. Ini ingat lagi kan mekteknya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti mana tadi nih? Ya. Nah, berarti cara menghitung. Jadi R ini sama dengan luas segitiga ini, ya. Luasnya sama dengan setengah, alasnya yaitu setengah B, ya kan? Iya. L-nya kan setengah B untuk ini segitiga yang setengahnya. Dikali tingginya adalah sigma ya, tegangan dikali L. L ini satu kesatuan tegak lurus bidang gambar. Kalau kita hitungnya karena bidangnya persegi 4 gitu ya. Jadi L-nya satu bidang gambar. Oke, tahu kan ini asalnya dari mana tadi? Kenapa dia menjadi R itu sama dengan setengah? Iya, Bu. Ibu, berarti R sama dengan Q ya, Bu?